Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini lintas batas dimensi ingin bercerita tentang Gunung Merapi yang pada 1 bulan terakhir ini mengalami peningkatan aktivitas berbarengan dengan sebelumnya Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur yang mengalami erupsi. Demikian juga dengan Gunung Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan berbatasan dengan Magelang mengalami peningkatan aktivitas yang sangat signifikan. Dan pada hari ini Minggu tanggal 12 Desember dinyatakan siaga 3, dan tadi pada tanggal 12 Desember 2021 mengeluarkan awan panas guguran sekitar pukul 10 lebih 18 menit tadi tercatat di seismograf dengan amplitudo 27 mm dan durasinya 158 detik. Juga jarak luncur sekitar 2000 meter ke arah barat daya, arah anginnya juga ke timur tadi. Dan sementara dalam pengamatan tanggal 12 Desember 2001 mulai pukul 00 sampai pukul 06 ada 3 kali guguran lava pijar tadi, dan jarak guguran lava pijar maksimum 1000 meter ke arah barat daya. Data kegempaan Gunung Merapi untuk guguran sebanyak 43 kali dengan amplitudo 3 mm sampai 15 mm dengan durasi 24 detik sampai 140-an 5 detik. Ini adalah jalan lava di Gunung Merapi dilihat dari drone. Dan ini mengarah ke sektor tenggara barat daya sejauh sekitar 3 km ke arah Sungai Woro, sejauh sekitar 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Sungai Putih. Oleh karena itu diharapkan untuk waspada. Tadi saya ngobrol dengan beberapa petugas di sore hari tadi untuk masih ditetapkannya siaga 3 di Merapi pada tanggal 12 Desember 2001. Dan tadi BPPTKG menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah yang berpotensi bahaya. Masyarakat juga diminta mengantisipasi gangguan akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Merapi, dan dimohon untuk waspada bahaya lahar terutama saat hujan turun dari puncak Gunung Merapi. Dan di puncak di Kubah Gunung Merapi ini mengalami peningkatan sekitar 3 juta meter kubik sekarang, dan terus membesar sampai tanggal 12 Desember 2021 ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali di puncak Merapi. Dan ketika kubah lavanya ini sudah penuh, diperkirakan akan mengalami guguran yang jalannya itu melalui selatan Gunung Merapi, karena bukaan kawahnya mengarah ke arah selatan menuju ke Kali Gendol, juga ke Kali Woro dan ke Kali Kuning. Oleh karena itu masyarakat sekitar yang dilalui oleh
lahar dingin ini ataupun panas sekalipun, diharapkan untuk berhati-hati dan untuk mencari informasi yang tidak menyesatkan, diharapkan bisa cek di akun media sosialnya di BPPTKG agar tidak salah informasi, dan informasi yang akurat semuanya ada di sana di BPPTKG Yogyakarta. Sedikit cerita, dulu semasa saya masih muda, masih kecil lah, itu banyak ritual-ritual yang dilakukan masyarakat di sekitar lereng Merapi, termasuk antara lain masyarakat Boyolali itu setiap bulan 1 Suro mengadakan sedekah Gunung Merapi. Terus ada lagi di sekitar mana ya, dusun lupa ya, Tunggularum, Desa Wonokerto, di daerah Sleman itu juga dulu sering mengadakan semacam merti bumi, memohon perlindungan agar terhindar dari bencana. Itu dulu masih sering dilakukan, nggak tahu kalau sekarang. Biasanya dilakukan setiap tanggal 21 bulan Sapar kalender Jawa, biasanya untuk mengadakan sesaji, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan. Dan adat merti bumi Tunggularum ini juga secara turun-temurun dilakukan dahulu, dan juga dari Keraton Yogyakarta sendiri juga mengadakan larung sesaji di Gunung Merapi. Keraton Surakarta juga mengadakan larung sesaji di Gunung Merapi. Dan tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang itu juga masih lestari sebenarnya sampai sekarang, terlepas dari saat ini Merapi sedang membangun atau sedang erupsi. Tradisi itu masih kental di masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi. Kalau Keraton Solo itu setiap 1 Suro diadakan kirap sesaji, larung sesaji, bukan kirap, maaf, larung sesaji kepala kerbau di Gunung Merapi, yang biasanya dilakukan rutin setiap malam 1 Suro, tengah malam biasanya. Dan juga ditanam di sekitar kawasan Pasar Bubar, jadi sekitar nggak sampai di puncaknya. Biasanya dilakukan oleh Keraton Surakarta pada malam 1 Suro. Sama halnya dengan tradisi labuhan yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati tinggalan jumenengan dalam ngerso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Biasanya juga dilakukan semacam labuhan atau semacam ritual-ritual yang sudah dilakukan oleh turun-temurun ratusan tahun yang lalu dan sampai sekarang masih tetap lestari. Yang jelas kita harus menghargai tradisi budaya dan warisan-warisan adiluhung tentang kearifan lokal di masing-masing daerah mempunyai keunikan tersendiri. Mungkin demikian lintas batas dimensi. Bagi Anda yang belum subscribe dan Anda menyukai video-video saya, silakan like, share, subscribe. Sekian dan terima kasih.